Ayo mari kita lipat tangan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan buat kami mendengarkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Tuhan, untuk bekal hidup kami supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Berkati kami dengan hikmat yang daripada-Mu sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Apa kabar? Oke, di mute dulu ya, karena suaranya kayak suara jangkrik, krik 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 gitu. Ya di mute dulu ya. Nanti kalau saya tanya, jawabannya pakai tangan aja begini. Coba begini tangannya. Mana tangannya? Yang kanan. Nah, coba begini. Sesa coba begini. Baby mana baby? Baby, Christian ada Christian. Coba tangannya Christian mana? Endo. Edelweiss mana Edelweiss? Tangannya mana Edelweiss? Tadi ada mukanya kok tangannya nggak ada Edelweiss. Karin? Ada ya? Oke. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya Yesus datang. Judulnya apa? Yesus datang. Yesus datang. Coba bilang Yesus datang. Ya, Yesus datang. Ya, bisa ditampilkan. Ada terang. Coba bilang ada terang. Jadi kalau Yesus datang ada terang. Ya. Berarti Yesus itu terang. Ya. Nah, kita buka Alkitab kita dulu di Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Nah, coba sekarang di mute dulu. Ya. Di mute dulu. Saya akan bacakan Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Jadi yang berkata siapa? Yesus. Saya ulangi lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Ini Yesus bukan orang Batak ya, tapi orang Yahudi. Walaupun ada kata pula. Pula. Macam mana pula kau? Itu nada logat orang Batak. Nah, di sini menjelaskan, maka Yesus berkata pula, artinya berkata lagi, berkata juga kepada orang banyak. Katanya, kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Katanya, akulah terang dunia. Apa kata Yesus? Akulah terang dunia. Ya, Yesus bilang, Tuhan Yesus berkata bahwa dirinya adalah terang dunia. Ya. Barang siapa mengikut aku. Mengikut siapa? Mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus. Jadi barang siapa artinya siapa saja. Mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, yang mengikut Yesus, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak akan berjalan dalam apa? Kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akan mempunyai apa? Terang hidup. Coba katakan semuanya di unmute. Katakan semuanya terang hidup.
Terang hidup. Ya. Nah, kita akan bicara soal gelap dan terang. Ya. Kalau ada terang, gelap hilang. Nah, ini kalian bisa lihat nggak gambarnya gambar apa? Coba klik tadi. Ini gambar apa? Lampu. Lampunya mati. Kalau lampunya mati, gelap. Nih, di rumah aku otomatis nih ya. Kalau ditepok gini dia mati nih. Tuh. Jadi kalau ditepok gelap, mati. Masih lihat nggak? Masih ya, ada cahaya masih ya. Kalau sekarang kalau gelap itu tijel itu tidak jelas. Ya. Tapi kalau terang, nyala, coba klik sekali lagi. Nah, sekali lagi klik. Diklik. PowerPoint-nya tolong diklik. Nah, ini lampu nyala apa mati? Lampunya nyala, betul nggak? Kalau nyala, ada terang. Begitu, ya. Kalau lampu nyala, terang. Ya. Kalau nggak nyala, gelap. Ya. Nah, sekarang jika malam hari, ya klik sekali lagi, jika malam hari, tidak ada lampu, suasananya gelap, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Jadi malam nih, ya nggak ada lampu, gelap, apa yang terjadi? Gelap, ya. Nah, klik sekali lagi. Siapa yang tidak suka gelap? Yang tidak suka gelap, angkat tangan. Sesa suka gelap nggak? Sesa suka gelap nggak? Suka? Nggak suka gelap? Karin suka gelap nggak? Kenapa nggak suka gelap? Nah, Edelweiss kenapa nggak suka gelap? Sesa kenapa kalau mati lampu gelap? Baby suka gelap apa terang? Yang suka terang katakan amin. Nah, kalau gelap, apa yang terjadi? Coba klik. Kalau gelap, apa yang terjadi? Sekali lagi, klik. Kalau gelap, ya, apa yang terjadi? Tolong diklik. Kalau gelap. Nah, kalau gelap, apa yang terjadi? Bisa melihat atau enggak? Kalau di dalam kegelapan, bisa melihat enggak? Enggak kelihatan, ya. Kalau gelap, yang tadi masih. Kalau gelap itu enggak kelihatan, ya, enggak bisa melihat. Kalau gelap, kalau kita jalan ada batu yang kecil, kita bisa kesandung, ya, bukan kesambet, kesandung, ya. Kalau gelap, ada pagar warna hitam, kita bisa nabrak, bisa jatuh, ya. Nah, jadi kalau suasananya gelap, kalau keadaannya gelap, kita nggak bisa melihat, ya, kita terbatas. Nah, di samping itu, kalau gelap membuat kita apa? Coba klik. Kalau gelap membuat kita apa? Takut. Kenapa kalau gelap kita takut? Kita takut jatuh. Ya, kalau gelap ada lubang di jalan, ya, kita nggak melihat bahwa di depan kita ada lubang. Apa yang terjadi kalau gelap? Kita nggak lihat. Kita bisa jatuh, ya, kita takut gelap, karena gelap membuat kita bisa nyasar,
Ya. Kalau gelap kita bisa nabrak-nabrak. Kalau gelap kita mudah tersesat. Ya. Kalau gelap kita bisa nyasar. Begitu. Nah, di dalam dunia ini, dunia dalam keadaan gelap, kita bisa tersesat. Tetapi kita beruntung ada terang. Ya. Nah, kita butuh terang. Coba klik, kita butuh terang. Nah, kalau ada terang nyala, kita bisa melihat. Kita nggak usah takut lagi, kita nggak perlu takut. Ya, karena bisa melihat. Nah, Yesus itu terang. Kalau ada Dia, kita nggak berjalan dalam kegelapan. Karena Yesus berkata tadi, akulah terang dunia. Ya, kalau kita mengikuti Dia yang adalah terang, kita nggak berjalan dalam kegelapan. Karena Dia adalah terang. Ya, kita nggak berjalan dalam kegelapan. Nah, klik. Terang membuat kita tenang dan senang. Coba katakan tenang dan senang. Nah, tenang dan senang. Tenang ada T-nya, tenang. Kalau senang ada S-nya. Jadi tenang dan senang. Siapa yang suka tenang dan senang? Nah, semua pasti suka keadaannya tenang. Kita suasananya senang. Nah, itu kalau ada terang. Ya, makanya kita membutuhkan terang supaya kita bisa tenang, supaya hati kita bisa senang. Ya, pasti di sini suka kalau hatinya senang, betul nggak? Nah, biasanya kalau hati kita senang, kalau kita dapat hadiah. Karin kalau dapat hadiah senang nggak? Senang. Kalau misalnya nanti aku kasih mainan yang besar, yang segede mobil, senang nggak? Senang. Coba Edewes, kalau Om kasih mobil-mobilan, senang nggak? Senang, nanti dikasih ke adiknya, ya. Nah, jadi kalau ada terang, itu membuat hati kita tenang dan senang. Ya. Kemudian berikutnya lagi, klik, terang itu membuat kita bisa melihat. Ya. Terang bisa membuat kita bisa apa? Melihat dan belajar. Coba kalau gelap bisa belajar nggak? Edewes, kalau gelap lampu mati bisa belajar nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, betul nggak? Coba aja kalau mati lampu, kita nggak bisa melihat kan, bagaimana bisa belajar? Kalau mati lampu kita suasananya gelap, kita nggak bisa belajar. Sekarang kalau mati lampu, kita bisa tidur nggak? Kenapa? Kalau mati lampu, kita bisa tidur nggak? Bisa, karena kita nggak perlu melihat sesuatu, karena mata kita merem, ya. Tetapi kalau belajar, kita butuh cahaya supaya kita bisa melihat. Kalau gelap kita nggak bisa melihat karena mata kita hanya bisa melihat ketika ada cahaya terang. Begitu juga hidup kita nggak bisa melihat keselamatan kalau nggak ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu cahaya, Tuhan Yesus terang. Jadi kalau nggak ada Dia, kita nggak bisa melihat keselamatan. Sebagaimana gelap, kita nggak ada cahaya, kita nggak bisa melihat sesuatu, ya. Nah, sama dalam hidup kerohanian kita, kalau nggak ada Tuhan Yesus, nggak ada terang, apa yang terjadi? Kita nggak bisa melihat keselamatan. Nah, klik. Tuhan Yesus adalah terang. Nah, Dia datang, ya klik sekali lagi. Tuhan Yesus adalah terang. Ketika Dia datang, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Ya, kita tidak hidup dalam gelap. Karena Dia terang. Kalau terang, seperti suasana di ruangan saya ini,
Karena ada lampu, lampunya ada 4. Jadi terang. Tetapi ketika mati lampu, gelap, nggak bisa melihat. Nah, Yesus itu terang. Ketika dia datang, kita nggak hidup dalam kegelapan. Ya, jadi kalian butuh Tuhan Yesus, sebagaimana kalian butuh terang, sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan. Ya, kalau kita dalam suasana yang gelap kan kita takut. Ketika ada lampu, ada cahaya, kita nggak takut. Begitu juga kalau kita nggak ada Tuhan Yesus, kita bisa hidup dalam ketakutan. Karena hidup kita jadi tidak menentu. Nah, kalau orang yang hidupnya tidak menentu, bisa nabrak-nabrak, nggak punya arah. Ya. Dan yang paling penting, kalau Tuhan Yesus datang, kita bisa melihat keselamatan. Kita bisa melihat apa? Keselamatan. Coba katakan keselamatan. Kita bisa melihat keselamatan. Coba katakan keselamatan. Ayo semua di-unmute. Kita akan melihat keselamatan. Coba katakan keselamatan. Nah, keselamatan itu adalah kita bisa sampai kepada Bapa. Kita bisa sampai Bapa, kita bisa menikmati surga. Dan itu hanya bisa melalui Tuhan Yesus. Ya. Sekarang slide yang terakhir. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus? Yang mau menerima Tuhan Yesus, lambaikan tangannya. Begini, yang mau menerima Tuhan Yesus. Ya, Edelweiss, siapa lagi? Karen, ya. Sesa. Yang mau terima Tuhan Yesus, Sesa. Ya, ada yang lain, Edelweiss. Kemudian ada Baby yang mau terima Tuhan Yesus, yang terang adalah terang. Ya, ini siapa nih, Baby? Christian, ya. Sesha. Endo ada. Ya, jadi isi ada. Jadi kalau kita terima Tuhan Yesus, kita akan melihat terang. Kita akan melihat keselamatan. Dan keselamatan itu yang paling kita butuhkan. Ya, kita memang butuh makan, minum, pakaian. Ya. Tetapi yang paling kita butuhkan adalah keselamatan. Karena kita ini makhluk kekal, manusia kekal yang butuh keselamatan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Coba katakan Tuhan Yesus. Ya, betul. Ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus. Yang kencang, Tuhan Yesus. Ya. Amin. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang adalah terang. Kalau kita mengikuti Dia, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan kita akan berjalan dalam terang dan kita akan bisa melihat keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.